Bagi Hindia Belanda, Perang Diponegoro adalah perang terbuka, dengan mengerahkan berbagai jenis pasukan, mulai dari pasukan infanteri, kavaleri, dan artileri, yang sejak Perang Napoleon selalu menjadi senjata andalan dalam pertempuran frontal. Front pertempuran terjadi di berbagai desa dan kota di seluruh Jawa, dan berlangsung sangat sengit, penguasaan suatu wilayah selalu silih berganti. Jika ada suatu wilayah dikuasai pasukan Hindia Belanda pada siang hari, maka malam harinya wilayah itu sudah direbut kembali oleh pasukan pribumi, demikian pula sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang baik kali ini, kami akan melanjutkan kisah tentang Pangeran Diponegoro, dalam episode yang kedua. Selain para panglima perang, Pangeran Diponegoro juga didampingi oleh para pendamping, yang sering disebut sebagai panakawan atau pengiring, yakni Joyo Suroto atau Roto, Banteng Wareng, Sahiman atau Rujak Beling, Kasimun atau Wangsa Dikrama, dan Plak atau Rujak Gadung. Mereka para panakawan disebut juga sebagai bocah becik atau anak baik, dan berperan bergantian sebagai abdi pengiring, guru, penasihat, peracik obat, pembanyol, hingga penafsir mimpi. Joyo Suroto, dipanggil Roto, adalah panakawan yang selalu ada di setiap perjalanan sang pangeran, sejak awal perjuangan hingga perjalanan sebagai tahanan menuju pengasingan. Roto bahkan ikut dalam kereta kuda Residen Kedu, menuju Semarang dan bertugas membawa kotak sirih. Roto juga menjaga kamar Pangeran Diponegoro, dengan tidur di depan pintu kamarnya, ketika sang pangeran telah tiba dan menginap selama seminggu di Wisma Residen Bojong, Semarang. Dia menyajikan roti putih yang dipanggang setiap pagi berikut kentang Walanda. Sebelum bergabung dengan Pangeran Diponegoro, Roto adalah hanya seorang warga desa sekitar Tegalrejo. Setelah perang dimulai, Roto ikut bersama pasukan Diponegoro menuju perbukitan di Selarong pada tahun 1825, dan tinggal di Guo Secang yang memiliki dapur. Di tempat ini, sang pangeran kian mendalami ilmu mistik dan agamanya, dengan tinggal di gua-gua dan berziarah. Ketika perang berkecamuk dan sang pangeran menerapkan sistem pemerintahan keraton di Selarong, Oktober tahun 1825, dan di Kemusuk, Kulon Progo, November tahun 1825 Agustus tahun 1826, para panakawan tidak lagi menjadi satu-satunya sahabat karib sang pangeran. Meski demikian, para panakawan selalu mendampingi setiap langkah sang pangeran. Bahkan, Roto bersama Banteng Wareng, menemani Pangeran Diponegoro ke hutan-hutan di sebelah barat Bagelen, ketika meloloskan diri dari kejaran pasukan Ave Michels. Saat itu, kondisi Diponegoro terkena sakit malaria, terpaksa berpindah-pindah dari gubuk petani satu ke gubuk lainnya, dan Roto menghibur sang pangeran yang sedang sakit, dengan banyolan-banyolan yang lucu. Sosok Roto hadir dalam lukisan Raden Saleh, berjudul Penangkapan Pangeran Diponegoro. Dia dilukiskan sedang berdiri di pilar bagian barat, sosoknya tersembunyi di belakang seorang pasukan Hindia Belanda yang tengah memegang senjata, tanpa mengenakan sorban, dengan wajah tengah memandang ke arah tuannya. Roto juga ikut serta ketika Diponegoro diasingkan ke Manado, dan tinggal bersama keluarganya selama 3 tahun sebelum pada tahun 1839, pemerintah Hindia Belanda mengirimnya ke Tondano dan bergabung dengan Kiai Mojo. Banteng Wareng yang hidup antara tahun 1810 sampai tahun 1858, disebut-sebut sebagai panakawan yang paling setia, karena dia ikut hingga Pangeran Diponegoro diasingkan ke Makassar. Namanya tertulis dalam babat di Panagara dengan julukan Lare Bajang, anak muda yang nakal dan cebol. Tubuh cebolnya juga tergambar dalam lukisan koleksi Snow Hurgronje, yang tersimpan di Universitas Leiden, yang menggambarkan Banteng Wareng sebagai sosok bertubuh cebol, buncit dan tak berbusana. Di lukisan tersebut, Banteng Wareng berdiri di dekat Pangeran Diponegoro, dan membantu sang pangeran mengajarkan ilmu mistik Islam kepada putranya, ketika berada dalam pengasingan tahun 1835 sampai tahun 1855. Roto bersama Banteng Wareng, menemani Pangeran Diponegoro ke hutan-hutan di sebelah barat Bagelen, ketika meloloskan diri dari kejaran pasukan Ave Michels. Sejarawan Belanda, George Nipels dalam bukunya yang berjudul The Oorlog in Midden Java van 1825 tot 1830,
menuliskan bahwa Diponegoro ditemani dua pengiringnya dalam kondisi kekurangan. Dengan luka di kakinya dan sakit malaria, harus berpindah-pindah, terkadang tidak memiliki tempat berteduh dan cukup makanan. Pangeran Diponegoro bersembunyi selama 3 bulan, antara pertengahan November tahun 1829 hingga pertengahan Februari tahun 1830. Pasukan Pangeran Diponegoro dibagi menjadi beberapa batalion yang diberi nama berbeda-beda, seperti Turkia, Arkia, dan lain sebagainya. Setiap batalion dibekali dengan senjata api dan peluru-peluru yang dibuat di hutan. Pangeran Diponegoro bersama para panglimanya, menerapkan strategi perang gerilya, yang selalu berpindah-pindah. Markasnya di Selarong seringkali kosong ketika pasukan Belanda menyerang lokasi tersebut. Sang pangeran dan pasukannya baru kembali ke Selarong, setelah pasukan Belanda pergi meninggalkan Selarong. Pusat pertahanan pasukan Diponegoro kemudian dipindahkan dari Selarong ke Daksa. Sang pangeran juga dinobatkan menjadi kepala negara bergelar Sultan Abdul Hamid Heru Cakra Amirul Mukminin Sayyidin Panatagama Khalifatullah Tanah Jawa, dengan pusat negara berada di Pleret, dengan pertahanan yang kuat. Sistem pertahanan daerah Pleret dipercayakan penanganannya kepada Kertapengalasan. Kuatnya pertahanan di Pleret, dibuktikan dengan gagalnya serangan besar-besaran pasukan Hindia Belanda, pada tanggal 9 Juni tahun 1826. Setelah penyerangan tersebut, sang pangeran mengganti posisi Kertapengalasan dengan Ali Basya Prawiradirja dan Prawira Kusumah, keduanya masih berusia 16 tahun. Setelah itu, masih di bulan dan tahun yang sama, pasukan Hindia Belanda menyerang markas Diponegoro di Daksa, tetapi sudah dikosongkan. Ketika pasukan Hindia Belanda kembali dari Daksa menuju Yogyakarta, pasukan Diponegoro menyergap dan membinasakan seluruh pasukan dan menghilang dari Daksa. Pada Oktober tahun 1826, pasukan Diponegoro menyerang pasukan Hindia Belanda di Gawok dan mendapat kemenangan. Namun, sang pangeran terluka dan terpaksa harus ditandu ke lereng Gunung Merapi. Pada tanggal 17 November tahun 1826, sang pangeran bertolak ke Pengasih, sebelah barat Yogyakarta, untuk menyerang pasukan Hindia Belanda. Di lokasi ini, sang pangeran mendirikan keraton di Sambirata, sebagai pusat negara baru. Pasukan Belanda sempat menyerang Sambirata, tetapi Diponegoro berhasil meloloskan diri. Perang sempat berhenti akibat gencatan senjata pada tanggal 10 Oktober tahun 1827. Namun perundingan tidak menemui kesepakatan apapun. Berkat dukungan dan simpati rakyat, pasukan Pangeran Diponegoro dapat dengan mudah memindah-mindahkan markasnya dan mendapat pasokan logistik. Selain itu, pasukan Diponegoro dikenal sangat cepat dan lincah berkat semangat perang sabilillah. Akibatnya, Hindia Belanda banyak mengirimkan jenderal, kolonel dan mayor ke Pulau Jawa, seperti Jenderal de Kock, Jenderal Van Geen, Jenderal Holzman, dan Jenderal Bischoff. Para senopati menggunakan strategi dengan menjadikan kondisi alam sebagai senjata, dan tameng yang tak terkalahkan. Hal ini dilakukan dengan melakukan serangan-serangan besar-besaran pada saat bulan-bulan penghujan. Hujan tropis yang deras tersebut seringkali membuat gerak dari pasukan Hindia Belanda terhambat, sehingga para gubernur Hindia Belanda akan melakukan berbagai usaha untuk melakukan gencatan senjata dan berunding. Ancaman lainnya datang dari penyakit malaria, disentri, dan sebagainya, yang menjadi musuh yang tak tampak bagi pasukan Hindia Belanda, sehingga seringkali melemahkan moral dan kondisi fisik, bahkan merenggut nyawa pasukan. Ketika gencatan senjata terjadi, Belanda lantas memanfaatkan situasi dengan mengkonsolidasikan pasukannya dan menyebarkan mata-mata, serta provokator di desa-desa dan kota. Kemudian menghasut, memecah belah dan bahkan menekan anggota keluarga para pangeran, dan pemimpin perjuangan rakyat yang berjuang di bawah komando Pangeran Diponegoro. Namun, pejuang pribumi tersebut tidak gentar dan tetap berjuang melawan Belanda. Bagi Hindia Belanda, perang Diponegoro adalah perang terbuka, dengan mengerahkan berbagai jenis pasukan, mulai dari pasukan infanteri, kavaleri, dan artileri, yang sejak Perang Napoleon selalu menjadi senjata andalan dalam pertempuran frontal. Front pertempuran terjadi di berbagai desa dan kota di seluruh Jawa, dan berlangsung sangat sengit. Penguasaan suatu wilayah selalu silih berganti. Jika ada suatu wilayah dikuasai pasukan Hindia Belanda pada siang hari, maka malam harinya wilayah itu sudah direbut kembali oleh pasukan pribumi, demikian pula sebaliknya.
Jalur-jalur logistik dibangun dari satu wilayah ke wilayah lain untuk menyokong keperluan perang. Berpuluh kilang mesiu dibangun di hutan-hutan dan dasar jurang. Produksi mesiu dan peluru berlangsung terus. Sementara peperangan berkecamuk, para telik sandi dan kurir bekerja keras mencari dan menyampaikan informasi yang diperlukan untuk menyusun strategi perang. Informasi mengenai kekuatan musuh, jarak tempuh dan waktu, kondisi medan, curah hujan menjadi berita utama, karena taktik dan strategi yang jitu hanya dapat dibangun melalui penguasaan informasi. Pada puncak peperangan tahun 1827, Belanda mengerahkan lebih dari 23.000 orang serdadu, suatu hal yang belum pernah ada suatu wilayah yang tidak terlalu luas seperti Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur, tetapi dijaga oleh puluhan ribu serdadu. Dari sudut kemiliteran, ini adalah perang pertama yang melibatkan semua metode yang dikenal dalam sebuah perang modern. Baik metode perang terbuka, open warfare, maupun metode perang gerilya, guerrilla warfare, yang dilaksanakan melalui taktik hit and run dan pengadangan. Ini bukan sebuah perang suku, melainkan suatu perang modern yang memanfaatkan berbagai siasat, yang saat itu belum pernah dipraktikkan. Perang ini juga dilengkapi dengan taktik perang urat saraf, psy-war, melalui insinuasi dan tekanan-tekanan serta provokasi oleh pihak Belanda, terhadap mereka yang terlibat langsung dalam pertempuran. Dan kegiatan telik sandi atau spionase, dengan kedua pihak saling memata-matai dan mencari informasi mengenai kekuatan dan kelemahan lawannya. Berbagai cara licik juga terus dilakukan Hindia Belanda, untuk menangkap Diponegoro. Bahkan, sayembara pun dipergunakan dengan mengeluarkan maklumat pada tanggal 21 September tahun 1829, bahwa siapapun yang dapat menangkap Pangeran Diponegoro baik hidup atau mati, akan diberi hadiah sebesar 50.000 gulden, beserta tanah dan penghormatan. Perubahan strategi Hindia Belanda terjadi ketika Gubernur Jenderal de Kock diangkat menjadi Panglima seluruh Hindia Belanda tahun 1827. Untuk membatasi ruang gerak dan strategi gerilya Pangeran Diponegoro, de Kock menggunakan strategi perbentengan, benteng stelsel, benteng-benteng dengan kawat berduri didirikan begitu pasukan Hindia Belanda berhasil merebut daerah kekuasaan pasukan Diponegoro. Tujuannya agar pasukan Diponegoro tidak dapat kembali dan mempersempit ruang geraknya, jarak antar benteng berdekatan dan dihubungkan dengan pasukan gerak cepat. Perlawanan Pangeran Diponegoro semakin melemah sejak akhir tahun 1828, setelah Kiai Maja, pemimpin spiritual pemberontakan, ditangkap pada tanggal 12 Oktober tahun 1828. Menyusul kemudian Sentot Prawirodirjo dan pasukannya pada tanggal 16 Oktober tahun 1828, karena kesulitan biaya, dan tertangkapnya istri sang pangeran yakni Raden Ajeng Ratnaningsih dan putranya pada tanggal 14 Oktober tahun 1829. Pada tanggal 16 Februari tahun 1830, Diponegoro setuju untuk bertemu dengan utusan Jenderal de Kock, yakni Kolonel Jan Baptist Clarence dan mengutus Kiai Peki Ibrahim dan Haji Badarudin, agar Clarence bisa datang ke Remo Kamal, Bagelen, sekarang masuk wilayah Kabupaten Purworejo, di hulu Sungai Cincingguling. Pertemuan pada tanggal 20 Februari tahun 1830 tersebut tidak menghasilkan kesepakatan, meski berjalan lancar dan akrab. Akhirnya, Diponegoro ingin bertemu langsung dengan de Kock yang ketika itu berada di Batavia, dan bermaksud menunggunya di Bagelen Barat. Namun, Clarence menyarankan agar Diponegoro menunggu de Kock di Menoreh, dan sang pangeran tiba pada tanggal 21 Februari tahun 1830 dan dieluk-elukan oleh 700 pengikutnya. Ketika itu, bulan Ramadan berlangsung mulai tanggal 25 Februari hingga tanggal 27 Maret tahun 1830, dan Pangeran Diponegoro menegaskan kepada de Kock, bahwa selama pertemuan di bulan puasa tidak akan ada diskusi yang serius, dan hanya ramah tamah biasa hingga bulan Ramadan berakhir. De Kock menyetujuinya. Selama tinggal di Magelang, seluruh pasukan dan pengikut Pangeran Diponegoro ditandai dengan sorban dan jubah hitam yang diberikan oleh Clarence. Sikap manis ditunjukkan de Kock kepada Pangeran Diponegoro, dengan memberikan hadiah seekor kuda berwarna abu-abu, dan uang 10.000 gulden yang dicicil 2 kali, untuk membiayai para pengikutnya selama bulan puasa. Bahkan, de Kock mengizinkan istri sang pangeran, ibunya, kedua putra dan putrinya yang masih kecil, yakni Raden Mas Jonet dan Raden Mas Raib, putra tertuanya bersama Panglima Diponegoro di Kedu Utara,
basah Imam Musbah, hadir dan bergabung di Magelang. Dalam pikiran De Kock, kedatangan Diponegoro dan pengikutnya secara sukarela, menunjukkan Pangeran Diponegoro telah kalah secara de facto. Sementara itu, selama bulan puasa, De Kock bertemu dengan sang pangeran sebanyak 3 kali, yakni sebanyak 2 kali saat jalan subuh di Taman Karesidenan, dan 1 kali ketika De Kock datang sendiri ke pesanggarahan sang pangeran. Namun, mata-mata yang ditanamkan Residen Falk di Kesatuan Diponegoro, Tumenggung Mangunkusumo, melaporkan bahwa sang pangeran tetap bersikeras mendapatkan pengakuan Hindia Belanda sebagai Sultan Jawa bagian selatan, ataupun sebagai Ratu Panetek Panatagama wonten ing Tanah Jawa Sedaya, atau Raja dan Pengatur Agama di seluruh Tanah Jawa, atau Kepala Agama Islam. Setelah itu, pada tanggal 25 Maret tahun 1830, De Kock memberi perintah rahasia kepada 2 komandannya, yakni Letnan Kolonel Louis du Perron dan Mayor A.V. Michels, mempersiapkan perlengkapan militer untuk mengamankan penangkapan sang pangeran. Akhirnya pada tanggal 28 Maret tahun 1830, bertepatan dengan Hari Idul Fitri, Jenderal De Kock bertemu dengan Pangeran Diponegoro. Jenderal De Kock didampingi Residen Kedua Falk, Letkol Roes, Perwira De Kock, Mayor FVHA de Stuers, dan penerjemah bahasa Jawa, Kapten J.J. Rufus. Pangeran Diponegoro didampingi ketiga putranya, penasihat agama, 2 punakawan, dan Panglima Basah Mertanegara. De Kock memulai pertemuan dengan meminta agar Pangeran Diponegoro tidak usah kembali ke Metesi. Sang pangeran merasa heran dan mempertanyakan kembali kepada De Kock, kenapa tidak diizinkan kembali, padahal dia hanya bersilaturahmi menjelang akhir bulan puasa. De Kock langsung bicara akan menahan Diponegoro dan suasana pun langsung berubah tegang. Diponegoro langsung meresponnya, dengan menanyakan ada masalah apa sehingga dirinya harus ditahan. Dia merasa tidak bersalah dan tidak menaruh benci kepada siapapun. Mertanegara menyela perbicaraan, dan meminta agar masalah politik bisa diselesaikan lain waktu. De Kock langsung memotong perbicaraan dan menegaskan dengan nada tinggi, dengan mengatakan terserah pangeran setuju atau tidak, dia akan menuntaskan masalah politik hari itu juga. Diponegoro langsung berbicara dan menuding Jenderal De Kock sangat licik dan hatinya busuk, karena keputusannya terburu-buru, dan tidak pernah dibicarakan sebelumnya selama bulan puasa. Sang pangeran langsung berbicara bahwa dia tidak memiliki keinginan lain, kecuali pemerintah Hindia Belanda mengakuinya sebagai kepala agama Islam di Jawa, dan gelar Sultan yang disandangnya. Jenderal De Kock kemudian memerintahkan Letkol Roes agar Du Perron menyiapkan pasukan. Diponegoro kemudian berbicara dengan situasi seperti itu dan karena sifat jahatmu, dirinya tidak takut mati. Dia tidak takut dibunuh dan tidak bermaksud menghindarinya. De Kock terhenyak mendengar sikap keras Pangeran Diponegoro, dan dengan suara lirih berbicara bahwa dirinya tidak akan membunuh sang pangeran, tetapi juga tidak akan memenuhi keinginan sang pangeran. Sempat terbersit dalam benak Diponegoro untuk menghujam keris ke tubuh De Kock, namun niatannya diurungkan karena akan merendahkan martabatnya. Setelah meminum teh dan menghampiri pengikutnya, sang pangeran beranjak keluar dan Pangeran Diponegoro pun berhasil ditangkap. Sewaktu di Ungaran dalam perjalanannya ke Batavia, menuju tempat pengasingan dengan dikawal oleh perwira Belanda, Pangeran Diponegoro berbicara cukup panjang dengan Kapten Rups, dalam bahasa Jawa, tentang berbagai hal mengenai negosiasi yang baru terjadi, dan mengatakan bahwa mendapat kesan, kalau dalam negosiasi itu dia tidak dapat mencapai kesepakatan dengan Jenderal De Kock, mereka akan mengizinkan dia kembali ke pegunungan, Banyumas, tanpa dihalang-halangi. Ini merujuk pada janji yang konon diberikan secara lisan kepada Pangeran Diponegoro dalam negosiasi damai, awal di Remo Kamal, Banyumas, pada tanggal 16 Februari tahun 1830 oleh Kolonel Jan Baptist Clearance, perwira Belanda yang bertanggung jawab atas negosiasi tersebut. Clearance seakan berjanji kepada Pangeran Diponegoro, bahwa sang pangeran akan diizinkan untuk kembali ke pegunungan Banyumas, seandainya negosiasi dengan Jenderal De Kock di Magelang tidak membuahkan hasil yang memuaskan baginya. Jaminan ini diabaikan oleh Jenderal De Kock ketika dia menahan Pangeran Diponegoro, tetapi Pangeran Diponegoro kemudian secara tidak langsung mengingatkan Clearance, melalui sepucuk surat yang dikirimkannya dari Makassar pada tanggal 14 Desember tahun 1835. Sang pangeran bersedia menyerahkan diri dengan syarat, sisa anggota laskarnya dilepaskan. Setelah ditangkap di Magelang, Pangeran Diponegoro diasingkan ke Gedung Karesidenan Semarang,
di Ungaran, lalu dibawa ke Batavia pada tanggal 5 April tahun 1830. Dengan menggunakan kapal Pollux, Pangeran Diponegoro tiba di Batavia pada tanggal 11 April tahun 1830, dan ditawan di Staduis atau Gedung Museum Fathahillah. Selanjutnya pada tanggal 30 April tahun 1830, Pangeran Diponegoro diasingkan ke Manado bersama istri keenamnya, bersama Tumenggung Dipasena dan istrinya, serta para pengikut lainnya seperti Mertaleksana, Banteng Wareng, dan Nyai Sotaruna. Mereka tiba di Manado pada tanggal 3 Mei tahun 1830, dan ditawan di Benteng Nio Amsterdam. Tahun 1834, Diponegoro dipindahkan ke Makassar, hingga wafatnya di Benteng Rotterdam tanggal 8 Januari tahun 1855. Pangeran Hendrik yang ayahnya kelak menjadi Raja Willem II, tahun 1840 sampai tahun 1849, menulis dalam buku hariannya saat bertemu dengan Pangeran Diponegoro, saat dalam pengasingannya di Benteng Rotterdam, pada tanggal 7 Maret tahun 1837. Di dalamnya dia mengkritik cara pihak Belanda, khususnya Jenderal de Kock, memperlakukan Diponegoro karena memiliki dampak politik yang sangat buruk di daerah Hindia Belanda. Jika suatu hari kita menghadapi sebuah kondisi yang tidak diharapkan, yaitu terjadi sebuah perang lagi di Jawa, di mana salah satu di antara kita, entah pihak kita atau orang Jawa akan kalah, tentunya tidak akan ada lagi satu pun pemimpin mereka yang sudi bernegosiasi dengan kita. Saya yakin bahwa penyebab kampung Bonjol di Sumatera menolak untuk menyerah, tidak lain disebabkan oleh apa yang diucapkan salah seorang pemimpin orang Bonjol, Tuanku Imam Bonjol. Jika saya bersedia datang untuk berunding dengan Belanda, saya yakin akan diperlakukan seperti Diponegoro. Namun, cukuplah tentang ini semua. Bagaimanakah kisah Pangeran Diponegoro selanjutnya? Akan kami lanjutkan di episode yang ketiga. Terima kasih dan wassalam.